Pertama kalinya sejumlah sidang harus dijalani secara virtual dan sejumlah kasus lain harus ditunda karena beberapa hakim dan pegawai di pengadilan positif COVID-19. Jadwal sejumlah sidang di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara terpaksa diatur ulang setelah Ketua Pengadilan Negeri Medan dinyatakan positif COVID-19. Beberapa waktu lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga ditutup dan persidangan harus ditunda hingga 7 hari karena rapid test 9 pegawai dan hakim menunjukkan hasil reaktif. Pengadilan Agama Surabaya, Jawa Timur juga ditutup setelah 7 hakim dan 27 pegawai positif COVID. 3 hakim dan 2 pegawai Pengadilan Negeri Denpasar, Bali juga dinyatakan positif terpapar virus corona. Sementara Pengadilan Negeri Parepare tutup setelah 3 pegawai di sana positif COVID. Banyaknya pengadilan yang tutup membuat sidang virtual menjadi solusi sementara. Akan tetapi, menurut pengacara Hotma Sitompul, tidak meratanya sinyal internet di daerah-daerah dapat mengganggu komunikasi termasuk antara pengacara dan terdakwa. Karenanya, sidang virtual berpotensi merugikan terdakwa. Tidak bebasnya para pengacara, terdakwa, saksi-saksi berargumentasi sehingga itu membawa kesulitan, tidak seperti kalau semua hadir. Kan kalau saksi menerangkan kesaksiannya, biasanya ditanyakan terdakwa, apakah terdakwa ada komentar terhadap keterangan saksi ini? Nah, biasanya karena hubungannya kurang baik, apa wifi-nya atau segala macamnya, itu menyebabkan kesulitan mendapat perhatian yang baik, mungkin dari Menko Info mungkin, supaya kita bisa, janganlah rasa keadilan itu dari orang-orang jadi teraniaya, hanya karena hubungan yang tidak baik. Di lain pihak, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, justru berpendapat sidang virtual akan menjadi cara persidangan di masa depan. Perkembangan teknologi dan tata cara persidangan virtual sudah diadaptasi lebih dahulu di negara lain dan berjalan dengan baik. Misalnya ke Singapura itu sudah menjalankan seperti ini sudah sejak lama. Mungkin sudah 5-10 tahun yang lalu, karena saya datang ke sana 10 tahun yang lalu. Dan ini tidak hanya untuk masalah perdata, tetapi juga masalah pidana. Di Indonesia, ya kan kita dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Belum lagi masalah teknologi ini, signal ini apa bermasalah atau tidak dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bertahap. Kini virus corona juga membawa dampak kepada penyelesaian kasus di sejumlah pengadilan. Namun ini menjadi tantangan tersendiri agar penegakan hukum di tanah air tetap berjalan. Noras Pasya, Indra Setiawan, Jakarta.